Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izanul kiram, ashabu kanatum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum nasroh al-khabarul waki bimmadad Bekasi halian. Ma'akum Amanda Putri Media ni Madad Bekasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, tampil sebagai pemenang pemilu 2024 ternyata tak cukup mulus untuk bisa melenggang masuk di Pilkada Kota Bekasi 2024 pada November mendatang. Dibutuhkan kepiawaian mengolah komunikasi dengan partai-partai pemilik kursi di DPRD Kota Bekasi, sehingga terbangun kesepakatan berkoalisi. Kepiawaian itu dibutuhkan untuk mencari pasangan yang tepat sesuai kriteria, yaitu memiliki kapasitas, kecerdasan, dan yang terpenting isi tas. Heri Koswara, calon wali kota dari PKS, seharusnya bisa lebih enjoy karena sebagai pemenang pemilu di Kota Bekasi sudah bisa langsung mengajukan calon tanpa harus berkoalisi dengan pemilik kursi di DPRD. Tapi nyatanya untuk mencari pasangan wakil cukup rumit. Manuver partai dengan partai mana yang berkoalisi juga cukup membuat pusing. Beredar informasi kalau Presiden PKS telah menyetujui Gusol dari PPP menjadi wakil wali kota dengan syarat mengamankan PAN dan PSI bergabung untuk Heri Koswara, dan itu dibenarkan Heri Koswara. Dan sejumlah pertemuan Heri Koswara sudah menyatakan akan berkoalisi PKS, PPP, PAN, dan PSI. Tapi nampaknya koalisi itu belum kuat karena terbukti DPP PAN mengeluarkan rekomendasi untuk merapat ke Tri Adianto sebagai calon wali kota dari PDI Perjuangan. Rekomendasi itu membuat bangunan koalisi kembali berantakan. Akan sangat mungkin ada partai yang berdiri di dua koalisi untuk menangguk keuntungan. Berita selanjutnya, pelang informasi tentang bangunan Gor Serbaguna di area Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi akhirnya terkuak. Pelang tersebut diketahui ternyata berada pada sisi belakang bangunan, terletak di samping kantor kecil para pekerja yang ditempelkan pada tembok kantor tersebut. Salah satu pekerja bernama Bowo saat ditanya pada Senin 22 Juli 2024 apakah ada pimpinan dalam pengerjaan bangunan Gor Serbaguna ini, dia mengatakan tidak ada pimpinannya dan sedang tidak berada di tempat. Saat ditanya apakah pimpinan kali ini hanya melanjutkan proyek pimpinan sebelumnya, berapa besar biaya bangunan, berapa lantai gedung ini akan dibangun, dia menolak untuk menjawabnya. Ia menyarankan agar bertanya langsung kepada ownernya yang berada di gedung teknis di Rawalumbu. Namun dari pelang proyek disebutkan besaran biaya yaitu 48,2 miliar rupiah lebih yang digelontorkan dari dana APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2024. Pengerjaan proyek ini memakan waktu 225 hari kerja dengan pengerjaan yang dilakukan dua PT, yaitu PT Citra Karya Agung dan PT Bona Jati Mutiara KSO. Berita selanjutnya, terlihat rumah makan yang ramai pada Sabtu 20 Juli 2024. Rumah makan ini adalah Bakmi Jowo Jogja yang terletak di Jalan Raya Jati Kramat nomor 36B, RT 4 RW 1 Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Owner dari rumah makan ini bernama Agus Riawan. Rumah makan Bakmi Jowo ini buka dari pukul 17.00 hingga 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Makanan yang tersedia sekitar 7 menu yang dilengkapi dengan topping dan 13 menu minuman. Harga juga terbilang murah dengan porsinya yang banyak. Untuk makanan dimulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 dengan topping dari harga Rp4.000 hingga Rp7.000 dan minuman dari Rp4.000 hingga Rp10.000. Semua menu makanan yang tersedia memiliki rasa yang enak. Agus Riawan selaku owner dari rumah makan Bakmi Jowo ini mengatakan bahwa untuk menu favoritnya adalah mie godok dan bakmi goreng. Bakmi Jowo ini memang terlihat ramai di setiap harinya. Agus Riawan mengatakan bahwa setiap habis Isya sampai tutup akan lebih ramai dibanding jam sebelumnya. Ia bercerita bahwa dulu pada saat-saat awal berjualan tentu tidak langsung ramai, namun untuk sekarang dia sudah memiliki rumah makan yang ramai pengunjung dan memiliki 4 cabang. Berita selanjutnya, di penghujung tahun ajaran 2023-2024, Aira Syabania mengukir prestasi dengan terpilihnya sebagai wisudawan terbaik dari PAUD atau KB Cahaya Insan Cita Karya Sari pada wisuda bersama PAUD se-Kecamatan Luwilang, Kabupaten Bogor. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi.
menjelajahi dunia Islam, serta menambah wawasan dengan menelusuri sejarah keagungan Islam dan peninggalan. Mari, perdalam pengetahuan Anda bersama Islampedia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan episode terbaru dari Islampedia. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Media nih. Berita selanjutnya, di penghujung tahun ajaran 2023-2024, Aira Syabania mengukir prestasi dengan terpilihnya sebagai wisudawan terbaik dari PAUD atau KB Cahaya Insan Cita Karya Sari pada wisuda bersama PAUD se-Kecamatan Lewilang, Kabupaten Bogor. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau Kelompok Bermain PAUD atau KB Cinta Karya Sari yang dikelola Yayasan Insan Cita Pramuda Indonesia Bogor mengikuti wisuda bersama dan Gerakan Nasional Membacakan Buku PAUD se-Kecamatan Lewilang pada 27 Juni 2024 lalu. Penyelenggaraan wisuda bersama PAUD merupakan program yang diprakarsai pengurus Himpunan Pendidikan Usia Dini Kecamatan Lewilang setiap 2 tahun sekali. Acara ini juga sekaligus mensosialisasikan Gernas Baku yang berlangsung di alun-alun Lewilang dengan mengundang 38 PAUD. Acara ini mengusung tema mewujudkan generasi muda yang berkarakter Pancasila, cerdas, mandiri, dan berprestasi. Salah satunya yang menghadiri undangan acara tersebut yaitu PAUD atau KB Cinta Karya Sari. Menurut Kepala Sekolah PAUD atau KB Cinta, Neng Budianti Mukhtar, bahwa acara ini mempunyai nilai positif kemajuan bagi PAUD atau KB yang berada di bawah naungan Himpaudi Kecamatan Lewilang. Mengakhiri berita pada hari ini, Perhimpunan Filantropi Indonesia bersama Tanoto Foundation dan Klaster Filantropi Pendidikan menyelenggarakan peluncuran buku yang dikemas melalui Philanthropy Thought Leaders ke-15 dengan judul Kolaborasi untuk Negeri, Kontribusi Filantropi dalam Mengakselerasi Agenda Pendidikan Indonesia di Gedung Trisno Somarjo, Taman Ismail Marzuki pada Jumat 19 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kontribusi dan praktik baik filantropi dalam membantu pencapaian agenda pendidikan nasional kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. Kegiatan ini merupakan puncak dari kampanye klaster filantropi pendidikan bertajuk Filantropi untuk Pendidikan yang bertujuan menginspirasi dan mengajak stakeholder serta publik mengenai membangun generasi emas melalui pendidikan berkualitas. Pada acara PTL ke-15, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dr. Iwan Syahril saat menyampaikan pidato utama mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tak terhingga atas terbitnya buku berjudul Kolaborasi untuk Negeri, Kontribusi Filantropi dalam Mengakselerasi Agenda Pendidikan Indonesia. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.